Saya menikah di umur 19 tahun. Karena di situasi saat itu saya anak broken home. Setelah orang tua saya bercerai, saya pun ikut dengan bapak. Dan di sana bapak tidak pernah membiayai hidup dan sekolah saya. Dan di sana saya memutuskan untuk berhenti sekolah dan melanjutkan bekerja. Dan dari sana saya bertemu dengan si mantan suami yang memberikan saya kenyamanan dan perhatian lebih dari keluarga saya. Dari sana saya memutuskan untuk menikah di usia dini. Pada akhirnya saya pun menikah setelah beberapa tahun menjalani perjalanan rumah tangga. Dari sana mulai kelihatan sifat asli si mantan suami yang mulai cuek dan suka berbicara kasar. Dan pada akhirnya saya tahu jika dia mengkhianati saya dengan rekan kerjanya. Dan pada akhirnya setelah beberapa bulan bertahan dan si mantan suami tidak ada perubahan, akhirnya saya memutuskan untuk berpisah. Yang saya tahu kalau menikah di usia dini itu mungkin bisa karena dia hamil duluan, atau bisa dijodohkan oleh orang tua, atau mungkin bisa juga untuk nyari sentane yang saya tahu. Kalau menurut saya lebih baik menikah di usia saya sudah matang sih. Kalau pesannya yang untuk belum menikah lebih baik untuk melanjutkan karir istilahnya menghujudkan cita-cita, karena menikah tuh bukan suatu yang segampang itu. Kalau bisa nikmatilah dulu masa-masa muda, masa-masa remaja, masa-masa muda, ya kayak masih suka geradak-geruduk kesana kesini bareng teman-teman. Kalau yang udah menikah, dijalani aja. Kalau segimana sulitnya jalani aja sekarang. Karena menikah tuh memang nggak segampang yang kita pikirkan. Beragam artikel membahas tentang serunya menikah muda. Tak sedikit juga ada yang berpikiran bahwa menikah muda itu seru, enak. Tapi emang benar seperti itu? Kita baru aja melihat video di mana ada yang sharing kalau menikah mudanya tidak seindah yang dikatakan di internet. Nah, kali ini kita udah bersama dengan dua rekan kita. Ada Bu Aris dan juga ada Ani. Halo, pagi. Gimana kabarnya nih? Baik. Kayaknya kita persiapan lumayan banyak buat ini ya. Iya. Lumayan banyak nyari kata. Benar. Oke, aku mau ke Ani dulu. Menurut Ani, kan Ani masih muda ya? Iya. Masih bilang. Menurut Ani sebagai anak, menikah muda tuh emang seru? Bakalan seru atau gimana? Kalau dari bayangan Ani, tanggapan Ani sebagai anak, kayaknya pernikahan dini itu tidak seindah yang kita bayangkan.
Dan Ani itu kan sama sekali nggak setuju dengan adanya pernikahan dini. Di mana pernikahan dini itu kan nggak ada baiknya kata orang dari segi apapun. Dan sebenarnya kita kan masih anak-anak. Sedangkan dunianya anak-anak itu kan dunia yang bermain, masa-masa masih mencari jati diri, bersosialisasi dan sebagainya. Jangan sampai dengan adanya pernikahan dini, masa-masa itu hilang dan anak-anak tidak mendapatkan hak-haknya. Nah, terus juga anak-anak itu kan masih butuh perlindungan, bimbingan dari orang tuanya, dan akan banyak faktor dan permasalahan mungkin apabila kita terjerumus ke pernikahan ini. Terjerumus. Iya. Oh, tunggu. Tapi mungkin sebelum kita lanjut ya, anak-anak yang muda ini yang dikatakan menikah dini, saya umur berapa sih? Tentunya kayaknya di bawah 18 tahun. Kalau pernikahan ini dikatakan itu di bawah 18 tahun. Oke. Di bawah 18 tahun masih anak ya? Iya. Tapi kalau 19 tahun, oke, gas. Mungkin. Banyak juga ya Iya. anak itu menikah. Oke, aku mau ke Mbak Aris sekarang. Oke, Jum. Mau dari sisi psikologi gimana nih? Membahas tentang Tadi. pernikahan dini. Psikologis ya. Iya. Tadi bahasanya apakah seasik itu gitu ya? Kalau kita bahas dari sisi psikologis, karena tadi usia anak-anak bahkan ya, dan banyak juga artikel yang aku pernah baca juga di salah satu daerah, itu sebutkan salah satu sih ya, mungkin ada beberapa sih. Yang aku baca itu ada salah satu daerah yang lebih memilih anaknya disebut, mohon maaf, janda daripada perawan tua. Oke. Gitu. Jadi lebih baik ku nikahkan dulu anakku, artinya kan anakku udah laku nih, gitu. Daripada kesannya nggak laku gitu. Jadi karena kayak ada entah itu kebutuhan sosial atau kebutuhan apapun itu yang mengatakan bahwa lebih enak anaknya dinikahkan dulu. Gitu. Nah kalau dari sisi psikologis nggak asik sih ya, Jo. Karena banyak banget ya persiapan yang harus kita lakukan untuk menikah itu. Apalagi kalau kita katakan nih usia anak tadi. Usia anak, tahapannya ke usia remaja, lalu dewasa, itu kan ada proses-proses yang menurutku cukup panjang sih ya teman-teman ya. Jangankan anak yang masih butuh orang tua, masih butuh kedekatan dengan orang tua dan sebagainya. Ini sudah masa remaja. Masa remaja yang mungkin bisa dibilang lebih fokus ke lingkungan, lebih fokus ke teman-temannya daripada ke orang tua. Nah, masa ini di mana dia, kalau dari aku pakai teorinya Erikson ya, yang psikososial ya. Jadi masa remaja, masa pencarian identitas, identity versus identity confusion gitu ya bahasanya ya, biar gaya dikit ya. Identity confusion, Identity versus identity. quarter life crisis, apalagi sekarang. Oke, Kayaknya cukup segitu aja. Ya. Jadi karena itu remaja itu lebih pada memfokuskan pencarian jati diri. Aku ini siapa sih? Aku mau apa sih? Hobiku apa sih? Minatku apa sih? Aku mau ke arah mana sih? Setelah sekolah, setelah kuliah gitu. Jadi fokusnya itu sudah ke diri gitu. Nah kalau pernikahan itu ke diri dan pasangan, udah beda lagi. Artinya kan kita fokus ke diri aja kita udah ruwet ya. Ini remaja nih. Ruwet ya. Aku mau ini, aku mau kuliah. Enggak deh. Kerja dulu deh. Aku mau labil. Mungkin bahasa gaulnya itu ya. Enggak deh, mau ini deh. Hobiku apa ya? Makan enggak sih, baca enggak juga sih, berenang apa ya gitu kan. Itu masih terjadi kegalauan di sana. Nah, sekarang kita masukkan status sosial yang baru, menikah. Itu ada pasangan. Dan pasangan kalau sama labilnya kan sesuatu banget ya. Kita belum menurunkan ego. Ini egonya masih tinggi banget nih anak-anak remaja ya. Belum menurunkan ego. Belum lagi nanti kita punya anak. Nah, pada umumnya masyarakat tuh bilangnya gini. Pernikahan yang sesungguhnya ketika sudah ada anak. Ternyata aku merasakan sesungguhnya itu dalam artian apa? Kita kalau sama pasangan misalkan marahan itu mungkin masih bisa kita atasi ya. Tapi ketika ada anak itu ada satu manusia lagi yang harus kita didik, harus kita rawat dan tanggung jawabnya besar.
Dan pernikahan itu tidak berujung berdua, tapi mungkin kalau ada anak bertiga, anak lagi satu berempat, berlima, entah berapa anaknya ya. Bersekeluarga itu. Bersekeluarga itu yang tanggung jawab kita. Yes. Gitu. Itu sih kalau dari singkatnya dari sisi psikologis ya Jil ya. Tapi aku baca kemarin kan, jadi kalau misalkan menikah dini itu kan, kalau jadi mereka kan pacaran kan pasti ada hal yang mirip dari kedua orang ini kan. Terus kalau menikah berarti kan udah cukup mulai lebih serius gitu lah. Ya di situ dibilang kan bertumbuh bareng, berkembang bareng di situ. Gimana tuh? Ani gimana kalau Ani punya pacar ntar menikah? Ani usia berapa sekarang? Sekarang 16 tahun. Nah, lagi 2 tahun dah. Aduh, jujur Ani nggak bisa ngebayangin gimana kalau udah menikah, karena yang Anjani tahu, pernikahan itu kan bukan suka sama suka, bukan cuma makan cinta aja, tapi kan Makan kayak cinta. banyak Iya, banget bakalan hal yang dipikirkan. Terus dari pernikahan juga yang tadi Mbak Aris bilang, tanggung jawabnya akan lebih besar. Sedangkan kalau seorang anak ini kan tanggung jawabnya cuma belajar. Yang semestinya kita diberi keleluasaan dalam menuntut ilmu, sosialisasi, bukan justru ke arah yang lebih berat, yaitu berkeluarga sejak dini. Nggak bisa ngebayangin sih kalau pernikahan di usia dini terjadi pada anak sendiri. Oke. Aku mau ke Ani dulu deh. Untuk yang pertanyaan yang ini, aku pengen tahu juga usia idealnya menikah itu umur berapa? Kalau dari yang Ani lihat di Google itu kan menurut undang-undang tuh usia idealnya 19 tahun. Terus di KKBN tuh usianya 21 atau 25 tahun kan. Nah terus kalau pernikahan dini itu kan pernikahan usia anak yang di bawah 18 tahun gitu. Kalau di atas 18 tahun mungkin sudah boleh menikah gitu sih. Menurut undang-undang tapi ya? Iya, kalau menurut idealnya Anjani yang kita sudah siap matang secara umur juga, terus secara fisik, mental dan lain sebagainya itu harus sudah siap sih menikah. Mbak Aris itu gimana? Kan 18 tahun menurut undang-undang. Kalau menurut BKKBN 20. Ya aku pernah lihat ada spanduk besar di pinggir jalan tuh usia 22 kalau yang cewek nggak salah. Kalau Usia gitu kan, aku berpikir fisiknya sih udah matang dari lama kan sebenarnya. Pokoknya ketika yang cowok udah dewasa, yang cewek udah mens kan berarti itu udah menunjukkan reproduksinya udah jalan. Mentalnya gimana? mentalnya gimana ya? Mentalnya gimana nih? Kalau kita ngomongin pernikahan, ya katakanlah ikut undang-undang ya 18, yang paling minim kan segitu kan. Kalau BKKBN kan 21 ya, 21 cewek, 25 cowok gitu kalau nggak salah ya. Kalau aku pribadi kalau namanya menikah itu sebenarnya yang penting siapnya, bukan umurnya. Ketika alat reproduksi sudah oke, anggaplah 18 tahun, kalau mau menikah ya tunggu gitu kan, ya silahkan gitu. Tapi apakah nikah semudah itu gitu kan? Ya. Mudah prosesnya ya, kalau kita punya uang kita tinggal prewed, kita bayar apa namanya? EO. Tapi kalau ngomongin masalah mental, nah itu dia. Yang perlu kita persiapkan kan nggak cuma mental, Jo. Yang kita perlu persiapkan ya finansial, sanggup nggak kita membiayai diri kita, pasangan kita, dan anak kita nanti, gitu kan? Kemudian secara mental tentunya, sanggup nggak kita menurunkan ego kita? Sanggup nggak kita berkonflik dengan sehat dengan pasangan? Sanggup nggak kita berkomunikasi dengan sehat gitu dengan pasangan? Itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Belum lagi sosial. Nah kalau kita di Bali kan ada namanya ngayah ya. Kita dalam situasi bekerja nih, gitu. Atau misalkan ada yang menikah saat belum bekerja mungkin lebih leluasa ya secara sosial, dia bisa ngayah, bisa bertulungan dan sebagainya gitu. Nah kita belum lagi yang kerja, kita mikirin kita harus kerja. Belum lagi nanti pulang kerja kita harus handle, kita harus ngayah dulu nih, harus apa dulu nih gitu. Bisa nggak sih kita dalam tahap itu? Kalau misalkan katakan dia menikah muda lah gitu, yang menikah di bawah 18 tahun. Jangan kan nikah muda ya, 18 tahun aja udah ribet ya, bayangkan deh kalau Anjani gitu
masih kuliah nih, menikah usia 18 kan mau kuliah nih kan, misalkan kuliah. Belum lagi, ya ampun, ini skripsi belum kelar, tugas kuliah belum kelar. Tapi harus mau tolongan nih. Ternyata anak nangis nih. Skripsiku nggak kelar-kelar. Kita bayangkan deh. Duh, pusing banget ya kayak hidup ya. Sambil gendong anak tuh. Sambil gendong anak. Banyak sekali yang harus kita spiritual lagi satu ya. Lengkap deh harusnya nih Gu ya. Tidak bisa seideal itu sih gitu, tapi harus kita pikirkan. Kenapa sih bahas spiritual? Ini kan kaitannya ke Tuhan ya. Ujung-ujungnya nanti kita akan fokusnya ke Tuhan gitu. Bisa nggak sih kita aja yang belum tentu rajin berdoa gitu kan, ntar kita akan ngasuh anak kita, mencontohkan anak kita tentang spiritual, gimana pandangan kita ke Tuhan, tentu anak juga pandangan ke Tuhan seperti itu gitu. Benar. Jadi banyak hal banget yang perlu kita pikirkan sebelum menikah. Sebelum menikah dan masa pacaran. Jadi mengenal banget nih gitu kan. Oke, baik. Ternyata jadi sebenarnya ketika kita udah menikah tuh banyak hal yang harus kita sebenarnya udah kita persiapkan dari awal sebelum menikah kan. Oke, setelah menikah dini kayaknya risiko ininya udah lumayan. Risiko belum siapnya tuh lumayan tinggi gitu. Iya. Oke. Mungkin aku pengen tahu nih kenapa sih orang-orang itu memilih untuk menikah dini. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita break dulu. Sahabat Thompson, kita akan kembali lagi di part selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube kita, dan komen jika punya pertanyaan. Kita akan kembali lagi sebentar.